Kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini menjelang hari akhirnya akhir zaman. Banyaklah bangun waktu untuk intim dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Datang dan berkata, "Ku datang ya Bapa," dalam penuh kerinduan. Memandang keindahan Tuhan yang luar biasa. Karena Dia telah memberikan segalanya buat kita. Bapa, Yesus dan Roh Kudus layak dipuji, disembah sekarang dan selama-lamanya. Yes. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang telah ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita menjadikan diri kita indah di hadapan Tuhan lebih utama. Kita punya hati yang mau diperbaharui. Bahkan kita meneladani Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Jangan keraskan hati kita. Mari taat dan taat. Tidak ada pilihan lain. Jadikan diri kita indah dalam Tuhan dengan selalu taat kepada Bapa Surgawi. Dalam Yesus dan Roh Kudus selama-lamanya. Yes. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, jadikan aku indah, aku indah yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengan lebih lembut, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu
Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini ucapan Yesus yang selalu mau berdiri menyatakan kemuliaannya. Dan dia mengetuk setiap hati kita. Lihat kemuliaannya dan juga buka hatimu. Biarlah pujian ini menyatakan kalau kita membuka mata kita melihat wajahnya, kita terkagum. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yohanes 4:23 berkata, hari-hari ini Bapa mencari penyembah. Mereka yang menyembah sebagai penyembah yang benar, yang menyembah dengan kebenaran dan roh Allah. Sebelum menjadi penyembah Bapa, jadilah anak-anaknya yang mau lahir baru, mengiring dan mengikuti Yesus selama-lamanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terus kita nyanyikan dengan iman. Yes, Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Untuk menjadi penyembahmu. Kekasih Tuhan, Yesus adalah penyelamat hidup kita. Tiada yang seperti Dia. Mari puji dan sembah Dia setiap hari.
keajaiban kasih-Nya mengatasi laut, gelombang, badai, bahkan samudera yang mendengar suaranya. Biarlah setiap yang bernafas memuji dan menyembah Yesus selama-lamanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti janji Bapa. Dia memberikan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Yesus juga berjanji, Dia pergi ke surga, menyediakan tempat buat kita. Jangan gelisah hatimu, jangan tawar. Dialah penyelamat hidup kita, penebus hidup kita, Tuhan Raja kita, selama-lamanya. Yes! Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, yes Lord Jesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Para kanca padha elinga sing maha kuwasa, mumpung sira isih urip ing alam donya. Bumine goyang, akeh lindunge. Bumine goyang, akeh lindunge. Para kanca padha elinga sing maha kuwasa, mumpung sira isih urip ing alam donya. Ibrani 12 ayat 26, 27 dan seterusnya. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tapi juga langit. Tapi kita bersyukur kita sedang dalam Yesus. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Terus bersama Yesus dan kita tidak tergoncangkan. Bumi ini goyang, kita tidak goyang. Bumi ini goyang, akeh lindunge. Bumi ini goyang, akeh lindunge. Yo para kanca padha elinga sing maha kuwasa, mumpung sira isih urip ing alam donya. Bumine goyang, akeh lindunge. Bumine goyang, akeh lindunge. Yo para kanca padha elinga sing maha kuwasa, mumpung sira isih urip ing alam donya. Mumpung sira isih urip ing alam donya. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu,
pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam. Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia
sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18.
bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui dua ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi
menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan dia Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat ini. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua nih Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Kamu berdoa buat mereka. Kamu berdoa buat mereka. Kamu berdoa.
Kami berdoa, curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, salam berdoa berjaga di akhir zaman. Kita akan belajar bedah kitab Wahyu dalam bentuk pengantar dan ringkasan. Apa yang menarik, ternyata arti daripada kitab Wahyu, kata Wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui mimpi, penglihatan, dan lain-lainnya. Sedangkan etimologi bahasa Arabnya, wahyu adalah memberi arti sebuah hal yang mengungkap, waha, mengungkap, menyingkap, atau memberikan inspirasi ilahi. Dari sini kita mengerti bahwa suka nggak suka sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, orang percaya di akhir zaman, kita harus mempelajari kitab Wahyu. Apa yang menarik, kata Ibrani daripada Wahyu adalah kazon. Diterjemahkan dengan wahyu yang dapat pula bermakna penglihatan, karena berasal dari kata kaza, yaitu melihat, memandang, dan mengamat-amati. Apa yang menarik? Yang menarik adalah kata Yunaninya adalah apokalipsis. Apa itu apokalipsis? Barangkali lebih baik diterjemahkan dengan penyataan atau penyingkapan. Wow. Menyingkapkan akan masa depan gereja, juga menyingkapkan akan langkah-langkah kronologi akhir zaman. Tentunya orang percaya yang mau sungguh-sungguh mendekat dan melekat dengan Tuhan Allah, mau menerima penyingkapan ini. Kata ini secara konseptual berarti berbaring telanjang, membuka selubung, mengeluarkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Yang menulis kitab Wahyu hanya Rasul Yohanes sendirian, 22 pasal. Karena bukan dia yang menulis, Tuhan yang menyingkapkan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat sekarang sejarah penulisan kitab Wahyu. Sejarah penulisan kitab Wahyu dimulai pada zaman Justinus. Lebih kurang pada tahun 1060 Masehi, yaitu sekitar abad kedua Masehi. Dan penulis kitab Wahyu ini adalah rasul muda yang dikasihi Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yohanes. Dia juga disebut Rasul Yohanes bin Zebedius. Ia disamakan dengan penulis Injil Yohanes dan juga surat-surat Yohanes. Apa yang kita bisa pelajari waktu dan tempat penulisan kitab? Kitab ini ditulis kira-kira pada tahun 90 sampai 96 Masehi di Pulau Patmos, yaitu di sebuah pulau kecil di perairan pantai Yunani. Tempat di mana dia dibuang karena membela imannya. Dari 12 rasul Yesus, murid-murid Yesus, satu memang berkhianat, Judas, diganti Matias. Dan 12 rasul ini seluruhnya, 11-nya sisa Yohanes, mati syahid, mati martir. Thomas dikuliti di India, Yakobus dipenggal lehernya, Petrus disalibkan, kepala di bawah di Roma. Satu-satunya yang mati umur tua adalah Rasul Yohanes ini. Dia sempat digoreng di minyak yang mendidih, dia nggak mati, dibuang di Pulau Patmos. Saya bersyukur saya sempat dikasih karunia Tuhan berkunjung ke pulau ini. Baru sekali ke Pulau Patmos.
Waktu itu kami dari Turki naik kapal kira 5-6 jam, PP 12 jam ke pulau ini. Pulau ini pulau yang berbatu-batu, semua pulaunya berbatu. Tidak ada hasil bumi, tidak ada hasil minyak, atau nikel, atau benda-benda logam lainnya yang menarik atau yang mulia, nggak ada. Tapi pulau ini terkenal menjadi tempat wisata internasional karena Yohanes, rasulnya pernah ditemui Tuhan di sana. Jadi saudara tidak usah kecil hati kalau kau tidak punya sumber apa-apa, asal kau menerima perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan yang menarik, wahyu ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil waktu itu. 7 jemaat ini adalah mewakili gereja Tuhan sepanjang masa. Ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. 7 jemaat ini diberi surat mewakili gereja Tuhan sepanjang masa dan gereja Tuhan hari ini di masa akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat 3 garis besar daripada kitab Wahyu ini. Wahyu ini terdiri dari 22 pasal. Idenya adalah Tuhan Yesus datang segera. 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 5 kali ditulis. Baik di Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang mengambil mahkotamu. Karena Tuhan segera akan datang. Waktunya sudah dekat. Juga ditulis di Wahyu 22 ayat 20. Dan di wahyu-wahyu ini menyatakan bahwa ada 3 bagian besar yang tertulis dapat diringkas dari kitab Wahyu ini. Ditulis dalam Wahyu 1 ayat 19. Ada 3 garis besar. Nah, kita akan lihat sekarang ternyata 3 garis besar itu dari ringkasan isi kitab Wahyu ini adalah hal-hal yang telah terjadi. Ini Wahyu 1 pasal 1 ayat 1 sampai 20. Juga hal-hal yang sedang terjadi. Wahyu pasal 2 ayat 1 dan juga Wahyu 3 ayat yang ke-22. Dan terakhir hal-hal yang akan terjadi di Wahyu pasal 4 sampai pasal yang ke-22. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan coba bedah pelan-pelan. Memang agak berat, nggak apa-apa. Walaupun berat tapi bisa dibedah. Saya mencoba memberikan sebuah inspirasi. Aduh Pak Tim, kenapa kita harus belajar kitab yang agak rumit ini? Tidak rumit. Wahyu ini rahasianya adalah Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Tuhan Yesus Kristus. Ini wahyunya Tuhan sendiri. Dan dikatakan di ayat 3, berbagailah orang yang membaca, orang yang mendengarkan dan menurutinya. Jadi iblis mencoba membelokkan supaya kita tidak membaca wahyu. Karena ini wahyu Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Dan kalau Anda membaca wahyu, Anda akan makin dekat dengan Dia. Pencipta saudara, penebus saudara, Tuhan, Raja, dan mempelai surgawi kita. Mari kita akan lihat bersama-sama sekarang. Kitab Wahyu yang pertama adalah mencatat, menulis hal-hal yang telah terjadi. Di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 20. Apa aja? Yang pertama, Yesus telah mati buat kita, bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang kembali. Wahyu 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang kedua, Yesus telah melepaskan kita dari dosa
dan membuat kita menjadi imam-imam bagi kerajaan Bapanya. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Yang ketiga, Yesus telah menampakkan dirinya sebagai kepala gerejanya dalam kemuliaannya. Setelah Yesus bangkit dan langsung naik ke surga, dia menyatakan diri dalam 10 kali pertemuan dalam waktu 40 hari supaya firm dan nyata. Muridnya yakin, gurunya tidak terus mati tapi bangkit dan naik ke surga. Dan yang keempat, Rasul Yohanes telah dibuang ke pulau itu, di Pulau Patmos di ayat yang ke-9. Dan yang dahsyat, Yohanes telah menulis kitab Wahyu di pasal 1 ini ayat 9-20. Yang kedua sekarang, hal-hal yang sedang terjadi yaitu kondisi ke-7 gereja Tuhan di Asia Kecil waktu itu. Anda perhatikan, kalau Anda selidiki ternyata di peta Asia Kecil 7 gereja ini memang pernah ada. Dan yang saya bersyukur, sebelum saya ke Pulau Patmos berlayar, saya mampir di 7 gereja ini. 7 gereja ini adalah nama-nama daerah, nama-nama kota. Kota Efesus, kota Smyrna, kota Pergamo, Sardis, Laodikia, dan sebagainya. Namun yang menarik, sekarang seluruh gerejanya itu sudah roboh. Tinggal tiang dan puing-puing. Karena memang yang dimaksudkan gereja Tuhan bukan hanya gedungnya aja, organisasinya aja bukan, tapi organismenya. Saya dan saudara adalah gereja Tuhan. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Yang pertama kepada gereja di Efesus. Ini gereja yang meninggalkan kasihnya yang semula. Wahyu 2 ayat 1-7. Kedua ada gereja di Smyrna, itu gereja yang setia. Wow, keren. Wahyu 2 ayat 8-11. Dan yang ketiga gereja Pergamus yang sinkritisme. Dia menyembah Tuhan Yesus tapi juga menyembah yang lain. Mencoba, mohon maaf, selingkuh secara rohani. Bahaya. Yang keempat gereja Tiatira, gereja yang kompromi dengan berhala. Wahyu 2 ayat 18-29. Dan yang kelima gereja di Sardis, gereja yang mati. Kamu hidup tapi kamu mati. Nama Sardis jarang dipakai oleh gereja zaman sekarang karena artinya mati. Sardis mati. Wahyu pasal 3 ayat 1-6. Dan yang keenam adalah gereja Philadelphia yang mengasihi Tuhan. Wahyu 3 ayat 1-13. Banyak sekarang nama gereja Philadelphia karena artinya mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, gereja Laodikia, gereja yang suam kuku. Wahyu 3 ayat yang ke-14-22. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan coba belajar poin yang ketiga. Kita sudah bergerak maju terus untuk boleh ternyata wahyu ini bukan bicara yang sudah, yang sedang, tapi yang akan. Hal-hal peristiwa yang akan terjadi. Wow, ini Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1 mulai sampai pasal 22 sampai selesai. Semuanya ini belum terjadi, tapi akan segera terjadi. Yang pertama, Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Pengangkatan gereja. Bapak Ibu Saudara, waktu gereja diangkat, orang percaya yang sungguh-sungguh diangkat, rapture, maka ini menandakan hari-hari ini kita harus berdoa dan berjaga. Belum terjadi, akan terjadi. Saya belum diangkat, saudara belum diangkat, tapi siap-siap. Yang kedua, suasana yang mengharukan dan menegangkan kursi pengadilan Kristus di Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Dan yang ketiga, kita akan lihat tribulasi atau sengsara besar, yaitu pasal yang ke-6 sampai 19. Wow, munculnya antikristus di Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. 21 murka Allah yang sempurna, murka Allah tapi sempurna.
ada hukuman 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Tentu tidak sekarang kita bahas, nanti kita bahas di episode-episode berikutnya perlahan-lahan. Tetapi yang berikutnya, yang keempat, peristiwa di pertengahan tribulasi, yaitu memeteraikan 144.000 hamba Tuhan Israel di Wahyu pasal 7. Kitab yang terbuka, Wahyu pasal 10, munculnya 2 saksi Tuhan, yaitu Musa dan Elia. Kok bisa begitu, Pak? Benar. Konfirmasinya adalah waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, yang datang Musa dan Elia. Musa, waktu dia meninggal, jenazahnya nggak ada. Sehingga sampai sekarang kuburannya nggak ada. Karena Musa diangkat Tuhan. Elia jelas naik kereta berapi naik ke surga. Karena itu hari-hari ini Anda harus percaya janjinya itu ya dan amin. Terus antikristus menyerang bangsa Israel sehingga bangsa Israel betul-betul hanya bisa bergantung dan berharap mengandalkan Tuhan Allah saja. Kita melihat yang kelima ada kedatangan Kristus yang kedua kali. Yaitu bersama orang-orang kudusnya, dia turun di muka bumi. Menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di Wahyu pasal 19 dan juga Wahyu pasal 21. Ayat 1-6. Yang keenam ada takhta putih dan kiamatnya dunia terjadi. Dan pengadilan takhta putih Wahyu 20. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini kita akan melihat surga dinyatakan di Wahyu pasal 21. Dan akhirnya neraka merupakan tempat penderitaan juga dinyatakan selamanya. Inilah yang namanya kekekalan. Kekasih-kekasih Tuhan. Pak, kok mulai agak pusing? Tenang. Tidak perlu pusing. Karena ada materi penutup yang sangat bagus, merupakan aplikatif untuk kita hari-hari ini boleh berespon. Saya mau beri contoh. Zaman dahulu belum ada Waze, aplikasi petunjuk jalan, atau Google Map belum ada. Sehingga kita harus memakai yang namanya buku, map, peta. Kita sedang ada di negara lain, di kota lain, kita mengejar waktu untuk cari pelabuhan udara, pelabuhan laut. Maka kita akan bongkar buku itu. Agak sulit, tapi kita tetap bongkar sebisanya. Memang agak rumit, tapi akhirnya kita menemukan petunjuk. Dan kita sampai ke tujuan kita. Hari-hari ini sudah akhirnya akhir zaman. Maka yang tepat Anda juga mempelajari kitab akhirnya di Alkitab, yaitu Wahyu. Ini wahyu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda dekat sama Tuhan pasti bisa. Dan di ayat 3 dijanjikan, Wahyu pasal 1 ayat 3, berbagailah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti. Anda baca sudah bahagia, mendengar double bahagia, menuruti triple bahagia. Mau apa lagi? Bahagia jenis ini tidak dijual online, tidak ada di mall, tidak bisa dibeli. Praktek, karena itu iblis mencoba, jangan baca Wahyu. Saya juga mau bersaksi, saya melayani sejak umur 15 tahun, berarti 40 tahun lalu. Saya oleh anugerah Tuhan menjadi gembala sejak 30 tahun lalu. Tapi jujur, saya belum pernah khotbah seri tentang Wahyu. Dan saya juga banyak tanya teman-teman saya, jarang. Tapi hari ini saya coba bersama, belajar bersama. Saya nggak bilang bahwa saya lebih dari saudara, enggak, mana bisa. Belajar bersama. Kitab Wahyu tidak bisa ditafsirkan. Tidak mengandung alegori. Tidak bisa dianalisa, tapi bisa dibedah. Minimal dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, aplikasinya. Nasihat-nasihat Wahyu 22 ayat 1 sampai yang ke-21.
Hari-hari ini respon kita kalau kita sudah mempelajari kitab Wahyu, kita memasuki akhirnya akhir zaman, hiduplah kudus. Hari-hari ini mari hidup kudus. Bahasa aslinya kados, artinya dipisahkan dari dunia. Surga itu kudus, surga itu kados. Kalau Anda kudis, ya bukan kados, bukan surga. Pastikan Anda kados, kudus, dipisahkan dalam seluruh kehidupanmu. Bukan hanya kehidupan beribadah, kehidupan keluarga, suami istri, pekerjaan, bisnis, seluruhnya. Kalau ada yang tidak kudus tapi kudis, singkirkan segera. Wahyu 22:11b, hendaklah kamu kudus dalam seluruh kehidupanmu, karena Allah itu Allah yang kudus. Zaman sekarang Pak, gimana bisa firman-Nya akan menguduskan kita, penebusannya akan mengampuni kita, Roh-Nya akan mengurapi kita. Yang kedua, buanglah kecemaran dan jangan keraskan hatimu. Wahyu pasal 2 ayat 11a. Dikatakan di sini, hari-hari ini jangan mempertahankan kecemaran di pikiran, kecemaran dalam tindakan, kecemaran dalam pelayanan. Jangan keraskan hatimu kalau ditegur. Saya siap ditegur. Saya mau belajar. Dan kalau ini sudah Anda lakukan, bersiap-siap. Kapan saja dia datang, Anda, I'm ready. Ringkasan kitab Wahyu ini, karena menyatakan waktunya sudah dekat. 5 kali, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Kalau saudara sudah menerima warning, ini panggilan, 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 akhirnya akhir zaman, jangan Anda nyantai. Berdoa, berjaga. Kita akan lihat Wahyu pasal 1 ayat 1-3. Ini juga sejajar dengan Maleaki pasal 3 ayat 2. Berbahagialah ia yang membacakan. Baru baca saja bahagia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan. Wow, double bahagia. Dan juga yang menuruti apa yang ada terus di dalamnya. Triple bahagia. Sebab ini yang penting, waktunya sudah dekat. Mari kita akan lihat sekarang. Ada 2 sikap yang sebagian besar dipilih dan dipersiapkan oleh kalangan orang Kristen. Yang pertama, ini ekstrem kiri. Menganggap kedatangan Yesus hari kiamat adalah masih lama. Dari dulu juga katanya kiamat. Katanya Yesus mau datang, tapi ya nggak datang-datang. Masih lama, ini ekstrem kiri. Yang kedua adalah, kedatangan Yesus kedua sudah sangat dekat. Seperti pencuri yang sedang mau datang di malam hari. Ini ekstrem kanan. Sehingga ada beberapa nabi yang mengaku nabi. Tanggal sekian Tuhan datang. Tanggal sekian Yesus akan turun. Mari kita lihat sekarang apa respon kita. Ternyata tidak ada kepastian yang lebih pasti daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. 100% nubuatan tentang Yesus, 99% terjadi. Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus ditangkap, Yesus mati, dikubur, Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semuanya digenapi, 99%. 1% dia datang. Tidak ada kepastian yang lebih pasti daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia pasti datang. Apa aplikasinya buat kita hari-hari ini? Ingat, berjaga-jaga.
Wahyu 3:1-6 dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dia akan datang sebagai pencuri kalau kita bukan muridnya, kita bukan mempelainya. Kita orang yang jalan semaunya sendiri. Mari Anda dan saya berjaga-jaga dengan kualitas. Matius 25. Matius 25, Yesus mengajarkan setelah khotbah akhir zaman di Matius 24, hendaklah berdoa berjaga. Kedatangan Yesus kedua kali seperti zaman Nuh. Di sebelah kiri banyak orang makan, minum, kawin, mengawinkan, berbuat dosa. Di sebelah kanan ada orang yang ketakutan. Kita jalur tengah aja, jalur Alkitab. Ada yang terlalu ekstrim, jual harta, jual kekayaan, lalu menanti-nanti Tuhan datang. Bahkan ada aliran sesat yang mengajar mereka bunuh diri ketemu Tuhan. Ngawur semuanya. Jalan tengah. Siapkah kita menyambut kedatangannya yang dia berkata, aku datang segera? Respon kita harus berdoa berjaga seperti Nuh. Dia hidup benar, walk with God, berjalan bersama Tuhan, dan siap membangun bahtera pelayanan. Kalau Nuh tidak membuat bahtera pelayanan, dia nggak selamat, keluarganya nggak selamat. Pastikan engkau selamat, keluargamu selamat. Anda berdoa berjaga dengan kualitas Kristen yang berkualitas seperti 5 gadis yang bijaksana, bawa pelita dan bawa minyak. Berkualitas murid yang mengembangkan dan melipat gandakan talenta. Berkualitas Kristen, murid, pelayan yang berkarakter domba bukan kambing. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya pun tidak tahu persis tanggal dan waktunya kapan. Tapi Yesus berkata, waktunya kau tidak perlu tahu. Tandanya sudah jelas, berjaga-jaga, berdoa. Belum terlambat hari ini kalau engkau setelah menerima pelajaran ini, kau membuat sebuah komitmen baru. Kalau kau anak yang terhilang, kembali pulang. Tersesat, kembali pulang. Jangan keraskan hatimu, bertobat. Saya menyampaikan firman ini bukan hanya untuk kalangan tertentu, semua kalangan. Berapapun besar dosamu, engkau bisa diampuni. Yesus datang, Lukas 19:10, mencari orang yang berdosa, yang tidak diselamatkan. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus Isa Masih Juru Selamat dan Tuhanmu. Pasti engkau diselamatkan. Percayalah kepada Yesus, Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapak, belum terlambat, hari ini kami mengikuti program ini. Bukan hanya mau belajar dari kitab Wahyu, kami mau berubah. Yang sudah jadi murid akan melipat gandakan pemuridan. Sehingga kami siap menjadi mempelai Kristus, mempelai surgawi. Dan kami yang belum memiliki keselamatan, kami mau bertobat. Kami anak terhilang, kami mau kembali. Supaya kami memilih seperti Kisah Rasul 16 ayat 31. Percaya kepada Yesus, maka kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berlimpah atas kita. Sampai jumpa. Salam berdoa dan berjaga senantiasa. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa.
Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.